Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bapak berharap semoga hari ini kalian tetap semangat dan tetap termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, Bapak menginfokan bahwa sekolah kita masih akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Kenapa? Karena masih terkendala dengan pandemi COVID-19. Namun tentunya kita berharap semoga kedepannya pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga segala kegiatan bisa dilaksanakan secara normal kembali dan juga pembelajaran ini bisa dilaksanakan atau dilakukan secara tatap muka. Dalam masa pandemi ini, Bapak harapkan kalian tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah menjaga jarak, dan yang terakhir mencuci tangan di air yang mengalir. Anak-anak, untuk masalah pembelajaran sendiri, kalian pasti sudah tahu jadwal-jadwalnya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Wali kelas di grupnya masing-masing. Untuk jadwal pelajaran PENJAS akan dilaksanakan setiap hari Rabu dari pukul 9.20 sampai 10.20. Dan untuk pertemuan hari ini, sebelum Bapak memberikan suatu materi, Bapak akan mengisi pertemuan ini dengan perkenalan diri dan juga pemberian kontrak pembelajaran PENJAS selama 1 semester. Perkenalkan, nama Bapak Indra Setiadi. Kalian bisa memanggil Pak Indra. Dan Bapak akan mengajar mata pelajaran PENJAS selama 2 semester. Setelah perkenalan singkat tadi, kita harus membuat kontrak pembelajaran mata pelajaran PENJAS selama 1 semester ya. Yang dimana isi poin-poinnya adalah yaitu yang pertama pembelajaran dan pembiasaan. Di sini ada 4 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sikap spiritual. Kalian harus bisa menghayati dan juga mengamalkan ajaran agama yang kalian anut di dalam pembelajaran. Yang kedua adalah sikap sosial. Kalian harus bisa berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan juga peduli. Peduli di sini adalah kalian harus bisa bergotong royong, kerjasama, dan bertoleransi. Kalian juga harus bersikap santun, responsif, dan proaktif. Yang ketiga adalah pengetahuan. Kalian dalam pengetahuannya harus bisa menganalisis dan juga memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama pembelajaran. Yang terakhir adalah keterampilan. Untuk masalah keterampilan di dalam mata pelajaran PENJAS ini yang paling utama. Kalian harus bisa menerapkan suatu praktek dan juga harus bisa menghasilkan produk dari materi-materi yang sudah diberikan oleh Bapak selama pembelajarannya. Nah, untuk masalah materinya, ini ada 7 materi yang akan Bapak berikan selama 1 semester. Yang pertama adalah permainan bola besar. Permainan bola besar ini yaitu Bapak akan memberikan materi tentang permainan sepak bola dan juga permainan bola voli. Yang kedua adalah permainan bola kecil. Yang ketiga, atletik. Yang keempat, seni bela diri. Yang kelima, kebugaran jasmani. Yang keenam, senam lantai. Dan yang terakhir adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi Bapak ulangi, 7 materi ini akan Bapak berikan selama 1 semester atau semester ganjil. Nah, ini info media pembelajaran yang harus kalian ketahui. Jadi di sini Bapak akan memberikan materi-materi yang tadi sudah Bapak sebutkan ke dalam 5 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi WhatsApp Group, yang kedua YouTube, yang ketiga Zoom Meeting, yang keempat aplikasi Google Classroom, dan yang kelima atau yang terakhir adalah aplikasi Google Form. Kenapa Bapak memberikan materi-materi ini ke dalam 5 aplikasi ini? Supaya kalian tidak jenuh ataupun kalian tidak bosan dalam menyimak ataupun dalam
memahami materi. Kalau misalkan hari ini atau minggu ini Bapak memberikan suatu materi misalkan ke aplikasi WhatsApp Group, berarti minggu depan insya Allah Bapak akan memberikan materi pelajaran PENJAS ke aplikasi YouTube supaya kalian termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran ya. Untuk masalah penilaian PENJASKes, ada 5 poin yang harus kalian ketahui supaya nilai kalian bagus, supaya nilai kalian di atas KKM, yaitu yang pertama adalah kehadiran kalian selama pembelajaran PENJAS harus hadir 100%. Di sini dikasih persenan ya, 10%. Yang kedua adalah tugas dan keaktifan, jadi 25%. Yang ketiga penilaian harian 25%, yang keempat penilaian tengah semester 20%, dan yang terakhir adalah penilaian akhir semester 20%. Ya, kalau ditotalkan berarti 100% ya. Jadi kalian kalau pengen nilai bagus atau di atas KKM untuk mata pelajaran PENJAS sendiri, kalian harus aktif dan juga harus dalam masa kehadiran harus 100% hadir, dan nilai-nilainya juga harus bagus. Kalau misalkan nilai kalian di bawah KKM, berarti kalian harus mengikuti program remedial. Nah, ini aturan-aturan selama pembelajaran daring, baik dari mata pelajaran PENJAS maupun mata pelajaran yang lain. Yang pertama adalah kelas daring dimulai dari pukul 8 sampai dengan 11.40 sesuai jadwal yang telah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing di grup WhatsApp-nya. Yang kedua adalah kalian selama pembelajaran wajib menggunakan seragam sekolah. Kalau untuk mata pelajaran PENJAS, kalian harus menggunakan baju olahraga. Dan sebagai tanda buktinya, kalian harus fotokan diri kalian dengan memakai baju olahraga. Setelah dipoto, kalian kirimkan ke Bapak melalui Japri WhatsApp. Yang ketiga adalah kelas daring untuk mata pelajaran PENJAS sendiri akan menggunakan aplikasi Google Classroom, WhatsApp Group, Google Form, YouTube, Zoom Meeting, dan aplikasi lainnya. Yang keempat adalah kalian harus mempersiapkan email dengan menggunakan nama asli, tidak diperbolehkan menggunakan nama samaran. Ini berkaitan dengan masalah kehadiran. Kalau misalkan kalian menggunakan nama samaran, itu akan mempersulit kalian sendiri dalam masalah kehadiran. Kalau misalkan Bapak Ibu guru kalian tidak mengetahui nama asli kalian, berarti itu dianggapnya alfa. Yang kelima adalah jika kalian sakit ataupun ada keperluan darurat harus izin kepada wali kelas. Yang keenam, selama durasi jadwal pembelajaran daring, peserta didik harus belajar di rumah, tidak boleh belajar di luar rumah. Yang ketujuh adalah kalian tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dalam percakapan di aplikasi Google Classroom, WhatsApp Group, YouTube, dan media sosial lainnya yang digunakan untuk pembelajaran. Ini berkaitan dengan sikap sosial ya. Kalau misalkan sikap sosial kalian tidak bagus, berarti nilai kalian juga tidak akan bagus. Tapi kalau misalkan sikap kalian santun, berperilaku jujur, berarti insya Allah nilai kalian juga akan bagus. Yang kedelapan adalah kalian harus aktif bertanya atau merespon selama pembelajaran. Yang kesembilan, kalian harus mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang ditentukan. Selanjutnya adalah kalian apabila tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung dalam pembelajaran, nilai kalian akan di bawah KKM sehingga harus mengikuti program remedial ya. Yang ke-11 adalah jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, kalian bisa langsung berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah apabila ada kendala hal teknis, kalian bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelas via aplikasi WhatsApp. Nah, ini yang terakhir ada kata-kata mutiara. Itu dalam olahraga terdapat kesenangan, dalam olahraga terdapat kesehatan, dan juga dalam olahraga kita menemukan banyak hal. Mungkin itu aja
pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan materi tentang sepak bola ya. Jadi kalian sebelum Bapak memberikan materi, kalian baca-baca terlebih dahulu permainan sepak bola itu seperti apa, terus peraturannya seperti apa, alat-alatnya apa aja ya, supaya kalian pas Bapak memberikan materi kalian bisa bertanya kalau kalian belum paham. Mungkin itu aja. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.